Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para saimin dan saimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang dan cinta kepada hambanya yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita mohon kiranya Allah akan selalu membimbing kita dalam ketaatan. Semoga kita bahagia di dunia sampai akhirat kelak. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Tidak berapa lagi kita akan melakukan buka puasa, pertanda berakhirnya Ramadan pada tahun ini. Sekarang kita masih menahan diri berpuasa. Semoga kita bisa memaknai puasa yang kita jalankan ini. Kita sekarang merasa lapar dan haus, letih, lelah. Tetapi insya Allah nanti kita kedengaran suara beduk, tanda masuknya waktu maghrib sekaligus berbuka puasa. Di sanalah terasa nikmat berpuasa itu. Takbir, tahlil dan tahmid dikumandangkan, saling bersahut-sahutan dari masjid ke masjid, musalla ke musalla, dengan suara yang merdu dan indah bergema, membuat hati kita luluh. Samping ada semacam kegembiraan yang kita rasakan. Kegembiraan itu ialah selesainya kita menjalankan ibadah selama sebulan penuh. Kemudian juga kita bergembira ria bertemu dengan keluarga, sanak famili dari rantau dan sebagainya. Jamaah zuhur rahimakumullah. Maka untuk itu, mari pada kesempatan yang singkat ini kita akan berbicara tentang penyambutan Idul Fitri. Pertama sekali yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas iman kita. Iman yang kita miliki ini berada pada puncak tertinggi. Namanya halawatul iman, sedapnya nikmatnya beriman. Terasa nikmat beragama, nikmat salat, nikmat berpuasa, nikmat bersedekah. Itu adalah kalau kita sudah sampai pada puncak iman itu sendiri. Puncak iman itu adalah namanya mahabbah, rasa cinta. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Nabi katakan ada 3 hal. Siapa yang berada pada posisi yang 3 itu dia akan merasakan nikmatnya beriman. Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dia cintai ketimbang yang lain. Akan terasa nikmat beriman itu kalau cinta kita kepada Allah dan Rasul, artinya tingkat cinta kita miliki.
akan berat berpuasa, berat sholat kalau belum sampai kepada tahap cinta. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bina diri kita. Bagaimana akhir Ramadan ini mudah-mudahan Allah angkat derajat iman kita sampai kepada puncaknya, yaitu mahabbah, cinta. Yang kedua kata Nabi, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai orang lain, tapi dia mencinta itu adalah karena Allah. Yang ketiga kata beliau, an yakraha an yak'uda fil kufri kama yakrahu an yukdafa finnar. Dia sangat miris andai kata orang itu berpindah agama dari Islam ke agama lain, semakin dia mirisnya, bencinya dicampakkan ke dalam neraka. Artinya orang merasa prihatin terhadap seseorang yang tidak menjalankan agama, apalagi pindah keyakinan. Bapak Ibu, kita juga sering kelihatan di atas mobil, di pasar, banyak orang-orang Islam tapi tidak melakukan ibadah puasa. Kita naik mobil, numpang angkot, supirnya merokok. Respon orang yang sampai pada mahabbah, dia merasa prihatin, azizun alaih ma'anitu, kasihan, kenapa mereka tidak puasa? Tanpa anak berkeluyuran, tawuran, kasihan. Anak siapa itu? Jadi ada rasa keprihatinan, itu orang sudah sampai kepada derajat cinta. Tapi tidak semua orang juga seperti itu. Ada orang tidak sholat, tidak puasa, apa responnya? Biar sajalah, yang penting diri kita, selamatkan diri kita, keluarga kita. Berarti orang tidak benar, beli dia tidak belum sampai pada tahap mahabbah. Ada seorang yang pindah agama, biar sajalah dia yang akan berusaha. Pelihara saya diri kita sendiri, bukan orang yang tingkat sampai pada tingkat mahabbah itu dia merasa prihatin bagaimana orang lain itu tidak berada pada posisi yang benar, berbuat yang salah, murtad, tidak beribadah. Jemaah zuhur rahimakumullah. Jadi rasa mahabbah ini suatu keniscayaan harus kita miliki. Inilah puasa sebulan penuh supaya kita sampai kepada tingkat mahabbah itu. Insya Allah nanti setelah Lebaran, insya Allah karena dia sudah terjalin rasa cinta kepada Allah, dia tetap beribadah seperti biasa, taat seperti biasa, tidak berkurang. Andai kata bulan puasa ini melakukan puasa wajib, tapi di luar Ramadan ada puasa sunat, dia jalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, menghadapi Idul Fitri, mari kita tunaikan kewajiban kita masing-masing pribadi, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Akan tergantung-gantung amalan puasa seorang itu antara langit dan bumi sampai dia keluarkan zakat fitrahnya. Sudah ditentukan, kalau di Padang sudah ditentukan kadarnya, bayarkan itu walaupun cuma sedikit, tapi itu adalah sangat menentukan diterima atau tidaknya ibadah puasa kita. Yang akan dikeluarkan zakatnya itu adalah orang yang hidup di dua posisi. Bulan puasa hidup, kemudian di awal Ramadan malamnya dia masih hidup, itu orang seperti itu wajib dikeluarkan zakatnya. Andai kata sekarang dia meninggal,
itu tidak wajib mengeluarkan zakat karena belum masuk awal Ramadan. Tadi saya lewat, ada yang meninggal, dia tidak wajib keluarkan zakat, tapi itu sunat saja. Begitu juga orang yang lahir sesudah Ramadan ini, artinya malam nanti, waktu maghrib nanti dia lahir, itu pun tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang wajib orang yang hidup di antara 2 bulan itu, akhir Ramadan dan di awal Syawal. Setelah itu, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Mari kita nanti bergembira menikmati 1 Syawal itu. Takbir kita bersama-sama, tahlil kita bersama-sama, tahmid bersama-sama. Jangan kita pergi ke tempat-tempat lain, pergi ke warung mendamino, bukan pergi ke kafe nongkrong. Seperti bulan puasa ini kita lihat, kita kasihan melihat, rupanya kafe-kafe banyak nongkrong di situ. Orang pergi ke masjid tapi dia nongkrong di kafe. Kasihan. Jadi mari nanti malam kita tunjukkan kepada Allah rasa bersuka cita kita selesai melakukan ibadah selama bulan suci Ramadan. Kita takbir nanti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, dengan suara yang merdu sehingga merinding bulu roma kita, badan terasa bergetar, hati tersiut. Waduh, terasa nikmat dengan adanya takbir, tahlil dan tahmid itu. Tapi tidak jarang juga kita temukan orang takbir, tahmid, tahlil, tapi dia dalam satu keluarga itu berkelahi karena tidak ada, terlambat beli sepatu, pakaian macam-macam, pergi ke pasar, itu juga. Jadilah kita orang yang bijak. Sebelum menghadapi ini, sebelumnya kita persiapkan. Tidak ada acara lain nanti malam sesudah maghrib kecuali kita tafakkur, kita berzikir, kita bertakbir, kita tahlil, kita tahmid, kita tunjukkan kita ini sebagai seorang hamba Allah. Terasa nikmat beragama, karena memang kata Nabi ada 2 kegembiraan yang Allah berikan kepada orang berpuasa. Pertama adalah waktu dia berbuka selesai Ramadan, masuk Idul Fitri, harus gembira. Yang kedua nanti adalah sewaktu bertemu dengan Allah di surga. Itu kegembiraan bagi orang berpuasa. Jadi tidak boleh ada yang sedih. Untuk mengatasi itu, mari kita sebagai umat Islam, andai kata ada tetangga kita yang sedih, tolong gembirakan. Bagaimana cara mengembirakannya? Barangkali mereka itu tidak bisa menikmati bergembira di hari Lebaran itu. Barangkali karena ekonomi, uang tidak ada, beras pun habis. Orang bergembira, dia tidak bisa mengembirakan diri, hanya bersedih, tapi meminta juga tidak mungkin. Lihat nanti tetangga kita, kenapa mereka tertakbir? Apa alasannya? Tidak sanggup keluar, tidak ada yang kena makan. Bantu mereka, kayakan mereka. Nabi sendiri, Bapak Ibu, waktu di Madinah, pagi-pagi hari selesai dia salat Idul Fitri, kemudian dia keluar, dilihatnya ada sekelompok anak-anak nangis itu. Kenapa kalian nangis ini? Itu kan ada kan temannya tuh, ayo gabung ke sana. Bulan Ramadan puasa hari raya ini harus bergembira.
Apa kata anak itu? Bagaimana saya akan bergembira? Teman-teman saya itu asik bermain dengan ibu bapaknya, sementara bapak saya tidak ada lagi. Bapak saya telah berpulang ke rahmatullah sewaktu perang dengan Rasulullah SAW. Dia tidak tahu itu Rasul. Katanya bapak saya meninggal di medan perang bersama Rasulullah SAW. Kemudian ibu saya nikah lagi. Jadi saya sekarang punya bapak tiri. Bapak tiri saya itu menghabiskan uang bapak saya. Menangis, Nabi pun prihatin melihatnya. Begini nak ya, mau ndak saya ini sebagai bapakmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai temanmu. Baru dia lihatkan wajah gembiranya, masih ada orang yang sayang sama saya. Maka dia dibawa oleh Rasul ke rumahnya, dikasih pakaian, makan dan sebagainya. Apa maknanya? Hari raya Idul Fitri tidak boleh ada yang tidak gembira, tidak ada yang menangis, kecuali menangis dengan dosa. Tapi menangis karena ada yang tadi makan tidak boleh. Karena itu Bapak Ibu, mari lihat kiri, kanan, depan, belakang kita, di mana kita tinggal. Lihat itu. Insya Allah itu namanya Ramadan bermakna bagi kita. Allah akan ganti apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, lanjutkan apa yang kita lakukan selama Ramadan. Seperti yang kita katakan tadi, jangan kita malas atau jangan pula kita berencana akan mengurangi ibadah. Tapi Ramadan itu adalah pelatihan bagi kita untuk lebih meningkat lagi. Karena memang Syawal itu artinya peningkatan. Tidak baju, celana, sepatu saja yang meningkat kita beri, tetapi lebih dari itu adalah kualitas iman kita, ibadah kita. Insya Allah kalau ini bisa kita lakukan, barulah kita namanya termasuk orang yang muttaqi. Dan insya Allah Allah akan berikan kepada kita itu semua. Mudah-mudahan Allah akan membimbing kita dengan sebaik-baiknya. Banyak maaf, dan nanti sampai waktunya saya mengucapkan kepada kita semua nanti selamat berbuka, selamat memasuki Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Nanti, bukan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La